dalam yang namanya terdistorsi oleh dosa, tercemar oleh dosa. Tidak ada lagi manusia yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tujuan utama hidup manusia mempermuliakan Allah, memperkenan Allah. Ketika bicara tentang memperkenan Allah, saya ingat apa yang diungkapkan di dalam katekismus ini juga, bahwa manusia merupakan gambaran Allah yang sejati. Hidupnya benar-benar berorientasi pada Allah, bukan pada dirinya sendiri. Pemikiran dan kerinduannya adalah semata-mata untuk melayani Allah, serta memperkenan Allah. Ketika melayani di luar daripada Allah, yaitu melayani diri sendiri, pemikiran yang hanya berpusat pada diri, kerinduan yang hanya berpusat pada diri semata, disitulah titik manusia bergeser dari tujuan yang ditetapkan Allah. Nah, mengapa manusia harus mempermuliakan Allah? Jelas, karena manusia ada gambaran Allah yang sejati, dan hidupnya benar-benar harus berorientasi pada Allah. Kita bekerja, kita mencari nafkah, apapun pekerjaan kita, apapun panggilan bidang yang kita lakukan, Allah menjadi pusat. Orientasinya adalah kepada Allah. Perjalanan hidup kita di dunia kepada kekekalan yang berorientasi kepada Allah itu seluruhnya bukan hanya kegiatan, sampai kerinduan yang terdalam, sampai pemikiran yang terdalam, haruslah Allah yang menjadi pusat. Kalau kita coba lihat kehidupan, baik kejatuhan Adam dan Hawa, yang coba berorientasi kepada kenikmatan, bagaimana kalau mereka bisa tahu apa yang Allah tahu, bagaimana mereka bisa menjadi seperti Allah tahu, dan mereka diberitahu oleh ular, engkau nggak tahu seperti Allah, apa yang Allah tahu. Engkau akan tahu semua apa yang Allah tahu kalau kamu makan buah ini. Itu sebuah tawaran daripada iblis untuk berorientasi pada diri sendiri, yang menggantikan kedudukan Allah. Nah, pemikiran yang mulai ditaburkan dan hasrat diri untuk melayani diri sendiri, itu ditimbulkan oleh iblis sejak dari Taman Eden, menyeret manusia sampai ke Babel, menyeret terus manusia sampai kepada persoalan demi persoalan yang kita tahu di Alkitab, sampai terjadi air bah, menara Babel, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika kita lihat menara Babel, tujuan mereka bukanlah Allah, adalah pencapaian mereka. Hari ini kalau kita mau bilang, apa sih pencapaian manusia yang sedemikian, yang bisa menyaingi Allah? Nggak ada. Karena Allah yang menciptakan kita, nggak ada yang bisa melampaui daripada Sang Pencipta. Kita cuma ciptaan, tanah liat. Kita rapuh. Hari ini orang ketemu vaksin. Tujuan vaksin bisa mengalami kekebalan terhadap virus COVID. Nggak taunya vaksin ditemukan, virusnya bermutasi, varian D. Vaksin tidak ampuh lagi. Dicari lagi vaksin lain. Nanti udah cari vaksin lain, muncul varian yang lain. Jelas pencapaian manusia begitu lemah. Bahkan ketika manusia bisa sampai ke bulan, bisa sampai ke dunia di luar sana, di angkasa sana, pencapaian manusia begitu tidak berarti ketika berhadapan dengan virus COVID ini. Nah, kalau kita melihat dari tujuan Allah tetapkan, dengan manusia yang hidupnya hanya bergelut pada pencapaian demi pencapaian, bagaimana mengekspresikan diri dengan segala kemampuannya, bagaimana mengekspresikan diri yang sebenarnya hanya berorientasi pada diri sendiri. Hari ini manusia harusnya sadar, tidak ada pencapaian yang berarti kecuali kembali kepada kehendak Tuhan yang telah menciptakannya. Yaitu apa? Hidup berorientasi pada Allah, hidup kembali kepada rancangan semula, yaitu tujuan hidup yang Allah tetapkan, kemuliaan Allah. Apa itu mempermuliakan Allah? Kalau kita lihat Wahyu pasal 4 ayat 11, dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu, semua itu ada dan diciptakan. Ada pujian yang saya ingat, yang berkata, engkau layak menerima pujian,
hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Di dalam Wahyu pasal 11 yang ujian tadi dituliskan dari ayat ini, kita melihat bahwa Allah yang dinyatakan di dalam ayat 11 ini layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Kenapa bukan manusia yang layak menerima pujian? Kenapa bukan manusia yang diberikan hormat? Dengan manusia yang pencapaiannya sedemikian dalam teknologi, dalam dunia digital, dalam zaman sekarang yang begitu canggih. Bahkan manusia yang begitu berkuasa rasanya, di mana sudah mampu memegang kendali nuklir. Bukan manusia yang layak untuk menerima semuanya. Kenapa bukan manusia yang layak? Karena memang manusia itu tanah liat. Paulus berkata kemah tubuh ini kalau dibongkar suatu saat, kita semua nggak ada yang bertahan di dunia ini. Kita akan dibongkar, dan kalau dibongkar semua kembali menghadap Tuhan dan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Nah, kenapa kita bukan yang layak menerima pujian dan hormat? Ayat 11 berkata, sebab Tuhanlah, sebab Engkaulah yang telah menciptakan segala sesuatu. Karena kehendak Tuhanlah semuanya itu ada, semua diciptakan. Jadi mari hari ini kita menyadari bahwa satu sisi kita begitu rapuh, dan kita ini diciptakan yang dari debu dan tanah yang rapuh ini, kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Karena Tuhan yang telah memberikan rohnya, yang memberikan kepada kita, khususnya anak-anak Tuhan, bagaimana ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ada Roh Kudus yang menuntun kita sedemikian, dan Tuhan yang menebus kita, menyucikan kita, menyelamatkan kita menjadi berharga. Tapi betapa sedihnya ketika kesadaran manusia yang menyadari bukan alam semesta. Alam semesta tidak menyadari siapa penciptanya. Langit dan bumi hanya bercerita tentang kemuliaan Tuhan. Yang menyadari pencipta adalah manusia. Karena hanya kita yang memiliki kesadaran sedemikian mengenal siapa pencipta kita. Binatang nggak tahu. Langit, bulan, bintang, seluruh tata surya nggak tahu. Tapi yang namanya manusia, ciptaan yang satu ini, punya kesadaran, diberikan Allah sebuah kesadaran bahwa ada penciptanya. Tapi bukankah hari-hari ini manusia telah menggantikan, manusia telah menyingkirkan Allah dan mendudukkan dirinya seolah-olah dialah yang dipermuliakan. Nah, inilah yang harus kita kembali mengajak semua kita hari ini di Zoom dan semua yang lain dalam pelayanan, bahwa bukan kita loh. Pelayanan kita itu mempermuliakan Allah. Tujuan utama hidup kita kan mempermuliakan Allah. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan dalam pelayanan pun, kita harus sadar mempermuliakan Allah, bukan memanfaatkan pelayanan mempermuliakan diri. Gereja dengan segala organisasinya, kadang pemimpin memposisikan diri, kursinya nggak bisa digeser. Pendeta kadang udah saking enaknya jadi gembala, yang awalnya menangis masuk sekolah Alkitab, Tuhan pakai aku untuk melayani. Tapi ketika ada hamba Tuhan yang baru, rasa-rasanya sepertinya gereja itu bukan kepala gereja Kristus. Tanpa saya nggak bisa gereja ini. Aku ini. Begitu banyak hamba Tuhan, begitu banyak pelayan Tuhan, bahkan sekalipun itu majelis. Bahkan itu worship leader, pemusik. Wah, begitu banyak. Yang bahkan karena jadwal yang salah disusun, bisa tersinggung, bisa marah.
Terkadang saya bertanya, saya ingin mengajak kita merenungkan. Apakah kita masih menyadari bahwa tujuan utama hidup kita adalah mempermuliakan Allah? Ayat 11 dalam Wahyu pasal 4 ini, sesuatu yang begitu jelas dinyatakan. Mengapa kita berikan pujian? Kita kembalikan hormat. Kita kembalikan kuasa. Segala kemuliaan, segala kuasa, segala hormat, segala puji-pujian hanya layak diberikan kembali kepada Tuhan. Ya karena Dia pencipta. Karena kehendaknya lah semua ini ada, bukan kehendak kita. Kadang-kadang merenungkan ini sangat menolong. Di masa-masa kita harus berganti jadi ketua yayasan, digantikan oleh ketua yayasan yang lain. Legowo. Nah, gimana legowonya? Merenungkan ayat ini dengan diam. Saat teduh di hadapan Tuhan. Apa sih tujuan Tuhan tempatkan kita di yayasan itu? Apa sih tujuan Tuhan tempatkan kita jadi majelis? Apa sih tujuan Tuhan tempatkan kita menjadi hamba Tuhan? Menjadi pelayan Tuhan. Jangan-jangan masa pandemi seperti ini ada banyak nggak belajar. Kalau sebelum masa pandemi merasa gereja wah begitu besar, merasa pelayanan begitu besar, mati pun mau bawa ke kubur jabatan itu. Nggak ada regenerasi. Tapi biarlah di masa pandemi ini, yang kremasi saja ngantri. Yang kremasi bisa 3 hari ngantri, bayarnya perlu 80 juta. Hari ini semua kita menyadari. Kita debu kok. Kemah tubuh ini dibongkar. Apa sih yang bisa dipertahankan? Nggak ada. Akhirnya kita sadar bahwa benar hidup kita itu yang dicipta dari sananya, ya harus kembali kepada Dia. Dan kalau kembali kepada Tuhan, pribadi itu yang disenangkan. Pribadi itu yang menjadi arah pandangan mata kita. Pribadi itu yang menjadi tujuan ultimate dari seluruh kehidupan kita. Bahwa pribadi itu disenangkan. Pribadi itu dimuliakan. Bukan saya yang dimuliakan. Merenungkan hari ini tujuan utama hidup manusia. Ketika saya masuk hadirat Tuhan, siapkan firman Tuhan ini. Saya mengkoreksi seluruh pelayanan saya juga. Apa sih pencapaian yang bisa dipertahankan? Kalau bukan anugerah Tuhan, kita nggak ada yang bisa melayani. Kalau bukan kemurahan Tuhan, nggak ada dari kita yang bisa bertahan sampai hari ini. Semua yang kita miliki itu anugerah Tuhan. Saya mengambil Mazmur 73 ayat 25-26 dari firman Allah yang hidup. Di situ ketika bicara tentang definisi tujuan utama hidup manusia, mempermuliakan Allah, memperkenan Allah, saya mengajak kita dalam hal memperkenan Allah, memakai ayat ini menjadi rujukannya. Sangat indah Mazmur mengungkapkan ayat ini. Mari kita perhatikan. Siapa lagi yang kumiliki di surga kalau bukan engkau? Ini saya ambil bukan dari bahasa Indonesia ini ya, yang lain ya, yang bukan bahasa Indonesia sehari-hari yang biasa kita pakai itu namanya terjemahan apa saya lupa. Terjemahan Alkitab masa kini ya, tapi saya ambil dari firman Allah yang hidup. Siapa lagi yang kumiliki di surga kalau bukan engkau? Dan di bumi ini tidak ada yang lebih kurindukan daripada engkau, Tuhan. Ya, nggak ada. Saudara, ini sebuah statement yang begitu kuat dari pemazmur yang seolah-olah mengatakan, aku itu mau menyatakan, nggak ada loh yang aku sembah, yang namanya aku arahkan mataku ke langit, ke surga sana. Nggak ada. Kecuali hanya engkau. Dan bukannya itu, kalimat yang kedua. Di bumi ini tidak ada yang lebih kurindukan daripada engkau. Artinya pemazmur berkata gini, seluruh kerinduan daripada mencari harta, dari mencari kalir, dalam berjuang memperoleh segala sesuatu di dunia ini, segala hal
Yang namanya kerinduan terdalam ini, itu tergantikan semuanya itu. Yang sementara itu, tergantikan. Tidak ada yang lain. Semua terganti, semua bisa digantikan. Karena apa? Karena aku rindukan. Bukan emas perak. Bukan harta permata. Bukan kedua zaman. Hanya engkau. Jadi ini bagaimana hidup yang begitu presisi. Hidup yang begitu harmoni. Dengan begitu tajam. Meletakkan kekekalan dan kesementaraan. Dalam sebuah kaitan yang begitu erat. Mari kita perhatikan. Hubungan antara kekekalan dan kesementaraan. Di dalam manusia menjalankan hidup. Dengan poros yang sedemikian. Di dalam kekekalan. Pemazmur berkata. Di surga sana. Kekekalan sana. Siapa lagi yang kumiliki? Kalau bukan engkau. Perhatikan. Engkau. Lalu dia berkata. Sesuatu. Di bumi ini. Di bumi ini. Tidak ada yang lebih kurindukan. Daripada engkau. Jadi pemazmur sedang berkata. Bahwa totalitas hidupnya. Ya. Di dalam dijalankan di dunia ini. Selain dia menuju berjalan. Dengan pandangan kepada kekekalan. Di sini sambil berjalan. Hatinya. Juga seluruhnya. Berjalan. Di dalam sebuah kerinduan. Untuk yang kekekalan. Nah maka. Ungkapan selanjutnya. Kesehatanku mundur. Semangatku patah. Namun Allah tetap sama. Dia bukan Allah yang, oh aku agungkan dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang sama. Ketika sehat, ketika lancar, ketika baik. Lalu berkata, Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, selamanya. Enggak, Yesus tetap sama. Yesus itu tetap sama. Baik aku sehat, nggak sehat. Baik aku kuat, nggak kuat. Baik aku semangat patah, lagi lesu karena ditinggalkan sahabat, keluargaku kena COVID, bahkan ada keluargaku yang dipanggil Tuhan, semangatku sedang patah. Dia tetap Tuhan yang sama, yang hadir, yang menuntun, yang tidak meninggalkan saya, yang peduli kepada saya, yang dimana karena dialah aku hidup. Karena dialah tujuan hidupku itu terarah. Sekalipun dagingku dan tubuhku habis lenyap, kalau bahasa di firman Allah hidup, kesehatanku mundur, semangatku patah. Dialah tetap Allah selama-lamanya. Dia tetap Allah yang dimana menjadi tujuanku dan yang menjadi kerinduanku selama hidup di bumi. Loh, saudara, ini motivasi yang begitu dalam, motivasi yang begitu indah, yang melalui ini kita melihat seperti inilah yang namanya memperkenan Allah selama-lamanya. Gampang berkata memperkenan Allah kalau sehat, kalau lancar. Kalau bukan masa pandemi. Ini masa pandemi. Benar-benar sebuah cara Tuhan untuk memproses anak-anaknya. Kembali melihat. Benar nggak tujuan hidup kita memuliakan Allah? Jangan hanya berteriak di mimbar gereja. Sekarang ada gereja dibuka, ada mimbar gereja. Sekarang seluruh keluarga yang kita injili, yang belum percaya Tuhan, sebelum masa pandemi kita teriak Yesus hebat, Yesus ajaib, Yesus baik. Sekarang kita satu-satunya Kristen. Seluruh famili kita nggak ada yang Kristen. Lalu kita duluan yang kena COVID. Kita mau bicara apa? Kemarin satu ibu di Bandung kasih tahu saya, Pak Fu, seluruh keluarga saya semua tidak percaya Yesus. Cuma saya percaya Yesus. Setiap tahun mereka pulang ke Bangka. Lalu mereka jalankan ritual imannya mereka. Saya nggak pulang. Sekarang anak saya meninggal kena COVID. Lalu mereka bilang, tuh, kualat kan? Tuh, kena kutuk. Kenapa? Nggak hormat leluhur. Nggak sembayangin. Makanya kita yang tidak seiman dengan kamu, kita semua selamat nggak kena COVID. Lu yang Kristen, kamu yang anakmu meninggal. Saya berkata, Bu, tujuan hidup ibu bukan untuk gagah-gagahan dengan mereka. Aku lebih sehat, kamu sakit duluan. Bukan. Tujuan hidup ibu bukan berarti anakku sehat semua, anakmu mati dulu, maka aku menang. Ini bukan bicara menang kalah. Tetapi bisakah ibu di dalam keterhilangan anak ibu, hidupmu, tujuan utama hidupmu tetap terarah
marah dan berkata, di dalam suka dan duka, di dalam lapar, di dalam ketelanjangan, di dalam kesakitan, di dalam kedinginan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari Kristus. Kristus yang di surga tetap milikku satu-satunya. Imanku nggak akan bergeser. Kristus satu-satunya yang menjadi kerinduanku selama aku jalankan hidup di muka bumi. Bisa nggak berkata demikian? Maka saya bilang gampang kalau bukan masa pandemi berkata, weh Tuhan, baik dulu sekarang selamanya. Kalau kesehatan mundur, tetap baik. Kalau semangat patah, tetap baik. Maka kita belajar dari Mazmur. Di 73 yang berkata, kita melihat sebuah definisi dari Westminster yang berkata memperkenan Allah. Maka di dalam Mazmur 73, 25-26 ini, begitu jelas konsep memperkenan Allah. Baik sehat maupun sakit, baik suka maupun duka, baik jaya maupun miskin, baik hidup maupun mati, tetap tujuan hidup kita memperkenan hati Allah. Saudara pikir tidak bisa memperkenan Allah kalau susah? Enggak. Saudara berpikir bahwa memperkenan Allah itu harus dalam keadaan begitu baik, begitu kaya, begitu makmur, baru Allah diperkenan? No. Allah bukan diperkenan dengan cara lahiriamu. Allah bukan diperkenan dengan pencapaian-pencapaian karirmu yang dunia. Bukan. Allah diperkenan ketika engkau memegang seluruh kerinduan hatimu terarah kepada Dia selama engkau hidup di bumi. Dan berkata, tidak ada yang kumiliki selain engkau di surga. Dan di bumi kerinduanku hanyalah engkau. Saudara, sekali lagi saya mengutip katekismus singkat Westminster. Berkata memuliakan Allah bukan berarti menjadikan Allah mulia. Allah memang sudah mulia. Allah mulia sejak dari kekekalan dan tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang dapat menjadikan Allah lebih mulia. Saudara, Tuhan nggak butuh kita sebenarnya. Kita yang butuh Tuhan. Tuhan nggak perlu kita. Kita yang perlu Tuhan. Jadi ketika bicara mempermuliakan Allah bukan berarti Allah nggak mulia ya. Tapi bagaimana kita merefleksikan Allah yang mulia itu melalui kehidupan kita. Bagaimana kita menyatakan ya Allah yang hidup melalui hidup kita. Westminster berkata jika seseorang berusaha untuk dapat mempermuliakan Allah, maka ia pun akan selalu berusaha untuk mencari serta melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Yaitu, Mazmur berkata, sekalipun kesehatanku mundur, dia tetap cari alasan untuk mempermuliakan Allah. Dia berusaha mempermuliakan Allah. Sekalipun semangatnya patah. Habakuk berkata, sekalipun ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan. Tetapi aku akan bersorak-sorai dan memuliakan Allah. Penyelamatku. Seseorang, ya jika seseorang berusaha untuk mempermuliakan Allah, dia akan melakukan segala sesuatu untuk mencari kesempatan untuk berkenan kepada Allah. Kita ini tanah liat yang dibentuk. Biarlah kita hari ini bersama-sama menyadari apa sih yang Allah nggak bisa perbuat. Tadi saya katakan Tuhan nggak butuh kita, kok kita butuh Tuhan. Biarlah kita berserah sama Tuhan, terserah Tuhan, mau-maunya Tuhan. Udah Tuhan mau ngapain saya terserah. Dan ingat, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Dan kalau rancangan damai sejahtera, dan dia Allah yang ada pencipta kita, apa sih yang dia tidak bisa perbuat? Apapun dia bisa perbuat. Dan bagian kita adalah benar-benar berserah kepada dia. Terakhir saya mau menyampaikan seluruh hidup ini harus dijalani dengan sesuatu kesadaran akan penghormatan bagi Allah. Ini saya kutip dari katekismus juga. Sekalipun dengan suatu semangat pelayanan. Dengan segala suatu semangat pelayanan bagi nama Tuhan. Saya ulangi, seluruh hidup ini harus dijalani dengan suatu kesadaran akan penghormatan bagi Allah. Sekaligus dengan suatu semangat pelayanan bagi nama Tuhan. Artinya apa? Artinya apapun yang kita lakukan, baik makan, baik minum, apapun yang kita lakukan dengan semangat bagi nama Tuhan. Dijalani dengan sebuah penghormatan kepada nama Tuhan. Itulah artinya memuliakan Allah. Itulah tujuan hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan. Dan terakhir, tidak seorang manusia pun yang memiliki kemungkinan untuk hidup sedemikian sampai kemudian ia berbalik kepada Kristus. Inilah yang
saya mau sampaikan bahwa anugerah ya. Karena kalau salib ditaruh di sini, orang nggak percaya di sini, suruh jalan ke salib, pilih salib. Saya nggak pernah lihat tuh orang milih salib. Apakah Saulus punya rencana percaya Yesus? Nggak ada. Rencana dia bunuh orang Kristen. Rencana dia habisin orang Kristen, penjarakan orang Kristen. Jadi kalau normal, dunia ya salib di sini, orang nggak percaya di sini, suruh berjalan ke salib, nggak ada. Yang ada bakar gereja, bunuh orang Kristen, penjarakan orang Kristen, aneh orang Kristen. Itu yang terjadi. Lalu kenapa hari ini saudara dan saya bisa menjadi orang percaya kepada Kristus? Bisa datang kepada salib. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan. Tapi itu karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Biarlah anugerah itu hari ini yang telah menyelamatkan kita. Terus menerus mengingatkan kita. Kita dicipta oleh Dia. Kita adalah ciptaan. Kita kembali kepada Dia. Dengan sungguh-sungguh hidup. Mempermuliakan Dia. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajar kami apa arti memperkenan Tuhan. Engkau mengajar kami apa arti memuliakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa. Bukan hanya dalam mengetahui dan memahami arti memuliakan memperkenan Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh melakukannya. Di dalam jabatan kami, dalam panggilan kami, dalam posisi kami sebagai suami, sebagai anak, apapun yang Tuhan sedang percayakan kepada kami. Di bagian itu, kami hidupi sungguh-sungguh. Melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Fu atas firman yang disampaikan ya. Sungguh hidup kita adalah untuk mempermuliakan Allah dan memperkenan Allah dalam hidup kita ya. Jadi kita senantiasa kerinduan kita yang terdalam, pemikiran kita harus terpusat kepada diri Allah. Nah mungkin sebagai yang pertama saya mau nanya dulu ya Pak Fu ya, untuk memperjelas nih. Namun ketika tujuan kita hidup yang sedemikian, ya mempermuliakan, memperkenan Allah, kenapa ya terutama sebagai orang Kristen bisa menempuh dua jalan yang berbeda. Jadi satu yang menjadikan pusat, bahkan saat ini banyak juga anak-anak Tuhan yang tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup mereka. Nah ini kira-kira apa karena mereka nggak paham tujuan Allah, atau ego manusia itu lebih tinggi daripada ya apa yang dia ketahui tentang tujuan Allah ini? Mungkin bisa dibantu nggak ya Pak Fu ya? Kenapa gitu bisa dua orang Kristen yang sama bisa menempuh penghidupan yang berbeda? Ya itu sih pertanyaan saya ya. Jadi kira-kira apa karena kurang paham atau karena ada egonya yang terlalu besar sehingga dia sulit meletakkan tujuan Allah melebihi daripada egonya. Mungkin dari Pak Fu bisa, atau yang lain juga boleh tambahin ya. Yang lain bisa ada jawaban. Silakan Pak Fu. Mungkin Pak Fu. Musuhnya yang terlalu besar. Siapa musuhnya? Jangan berpikir iblis. Ku ada 3 musuh. Ialah aku sendiri. Saudara, daging, keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Jadi kenapa? Billy Graham berkata, orang Kristen duniawi. Waktu Billy Graham menerbitkan buku ini, menjadi sebuah perbincangan yang luar biasa. Orang Kristen, tapi duniawi, itu kontradiksi kalimatnya. Tapi itu fakta. Orang Kristen duniawi. Berarti kalau bahasa yang saya bisa bahasakan, ada orang percaya yang rohani, ada orang percaya yang duniawi. Nah, jadi kalau bertanya, apa masalahnya sama-sama orang Kristen? Kok ada yang model begitu? Jawaban saya adalah bahwa dirinya sendiri, kan saya katakan musuhnya. Siapa musuh yang terbesar? Diri sendiri. Nah, apa itu diri? Kita berkata keinginan daging bertentangan dengan roh. Berarti dagingnya, ya keinginan daging begitu berkuasa. Maka itu disebut orang Kristen duniawi. Hanya KTP. Hanya hidup menuruti keinginan daging. Dan Kristen itu cuma lisensi. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak.
Mungkin yang lain ada rekan-rekan yang mau menambahkan atau bertanya juga boleh, atau sharing ya. Silakan rekan-rekan ya. Biar kita sama-sama belajar, bertumbuh bersama di dalam komunitas. Apakah ada? Silakan rekan-rekan. Mungkin sambil nunggu, saya nambahin lagi ya Pak Fu ya. Maksudnya, kalau begitu, dua jenis ini, jadi orang yang tidak bisa mengalahkan egonya akan terus berlangsung, atau memang ada, gimana ya, kan orang Kristen sudah diselamatkan. Namun ketika dia menjadi orang Kristen yang duniawi, apakah masih ada pengharapan? Atau seumur hidupnya ya akan duniawi? Jadi karena dia sudah menyimpang, ya akan terus dia menempuh jalan hidup yang duniawi. Atau orang ini bisa berbalik. Bisa istilahnya mengatasi dirinya sehingga berbalik kepada tujuan yang bermula dari Allah. Ada sebuah ilustrasi yang begitu menarik ketika Billy Graham pernah pakai tentang anjing putih dan anjing hitam. Dalam pertandingan, ketika orang berkata, saya percaya anjing hitam yang menang, maka anjing hitam itu dikurung 3 hari, nggak dikasih makan, anjing putih dikasih makan yang banyak. Pada hari pertandingan ketika dilepaskan, anjing hitam itu galaknya seperti naluri seperti habitat, memang anjing itu galak. Tetapi dia lemah karena dia tidak makan 3 hari. Galaknya itu karena memang instingnya sebagai anjing. Tetapi dalam pertandingan dia kalah dengan anjing putih karena anjing putih makan 3 hari. Sebaliknya, ketika penonton berkata, kita yakin anjing putih menang, maka pemilik anjing mengurung anjing putih, tidak kasih makan 3 hari. Anjing hitam dikasih makan. Waktu dikeluarkan dari kandang berantem, wah, anjing putih kelihatan galak, tapi tidak ada tenaga. Anjing hitam menang. Nah, Billy Graham berkata dalam ilustrasi ini, kita ada roh, kita ada daging. Saya kaitkan dengan jawaban saya yang pertama, ya, keinginan daging, keinginan roh. Kalau kita kasih makan daging kita terus, ya yuk, pesta pora, duniawi terus, hidup terus, ya, dalam keserakahan, ya, di dalam dosa-dosa yang sedemikian, maka jangan pernah berharap ketika ujian datang bisa menang. Sebagai orang Kristen, ketika tantangan datang bisa menang, kalah. Nah, kapankah membuktikan dasar mereka dibangun hidup mereka? Apakah atas batu karang atau ke atas pasir ketika ujian itu datang? Ketika angin dan badai topan itu datang, di situ kita tahu mana yang hidup selama ini memupuk kerohanian dan mana yang selama ini mengabaikan kerohanian dan memupuk hal yang duniawi dalam hidupnya. Sekalipun orang Kristen, maka nanti diuji ketika badai dan angin yang menerpa. Maka yang dibangun atas kedagingan, rumahnya roboh. Dia rugi serugi-rugi. Dibangun, itu hancur semuanya. Tapi yang membangun di atas batu karang, di atas Kristus, ketika ujian itu datang, seperti masa pandemi, dia akan makin cemerlang. Dia akan makin mempermuliakan nama Tuhan. Dia akan dilihat orang, dan orang akan menyatakan bahwa ini orang Kristen benar-benar mengagumkan. Ini orang percaya yang luar biasa. Dia punya obat, dia nggak jual markup harga. Dia punya pabrik obat, dia nggak cari untung yang gila-gila. Dia punya tabung oksigen, dia hidup dalam perdagangan yang sesungguhnya. Dia bukan orang yang menginginkan orang lain mati, lalu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Dia berani berpegang pada prinsip jujur, prinsip dagang yang benar, prinsip hidup yang benar, prinsip pelayanan benar, dan berbakti bagi Tuhan, dan bisa dirasakan masyarakat. Amin. Itu jawaban saya. Amin. Thank you, Pak Fu. Terima kasih banyak, Pak Fu. Wah, luar biasa nih, mantap pagi ini. Pak Markus mau tanya atau mau nambahin, Pak Markus? Silakan, Pak. Enggak, saya hari ini mendapat sesuatu yang baru, ya. Terima kasih. Saya mendapat sesuatu yang baru, Pak. Bahwa hidup ini memang itu yang Tuhan mau waktu kita diciptakan, supaya kita mempermuliakan Tuhan dan memperkenankan Tuhan. Tapi poin yang terakhir tadi, Pak Fu, itu wah, luar biasa tuh. Ya, di saat pandemi kita memang harus tetap hidup di dalam yang dibangun di atas roh, tidak di bawah daging, dan
seperti contoh-contoh itu luar biasa. Ya, artinya memang itulah yang harus dilakukan oleh orang Kristen, orang percaya. Misalnya tadi seperti dia memiliki obat atau oksigen, tapi dia memang tidak senang di atas penderitaan orang lain. Tapi kita tetap tetap baiklah, tetap menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih banyak Pak Fu, Tuhan Yesus memberkati Pak. Sama-sama. Amin. Oke rekan-rekan, apakah ada lagi? Karena waktu sudah ini juga, kalau masih ada satu orang lagi mungkin. Nggak ada ya kayaknya ya. Rekan-rekan. Oke, ya karena waktu ini, baik rekan-rekan ya, jadi tadi Pak Fu sudah jelaskan juga bahwa ketika seorang Kristen ya duniawi gitu ya, ada jalannya, masih ada jalan keselamatan, tergantung bagaimana kita mau memupuk diri kita setiap harinya, apakah di atas dasar firman Tuhan atau di atas dasar ego kita. Jadi kita, karena kita memiliki kehendak bebas, kita bisa memilih apakah kita akan memperbaiki ya, kita berbalik kepada diri Tuhan atau kita akan melanjutkan ya, misalnya seseorang itu sudah menyimpang dari jalannya sebagai orang Kristen yang sejati. Jadi semoga rekan-rekan dapat manfaat dari renungan pagi hari ini ya, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang mempermuliakan dan memperkenan Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama, kita mohon agar firman Tuhan bisa menjadi tuntunan, menjadi kekuatan, menjadi arahan kita dalam penghidupan kita selanjutnya. Mari kita menutup ya doa ini ya. Renungan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih kalau Dikau sudah memimpin kami hingga saat ini ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas firman renungan yang begitu indah, yang kembali membarakan hati kami untuk kembali mempermuliakan Dikau dan memperkenan Dikau dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus mengkoreksi di dalam diri kami, bagaimana kami telah hidup. Tuhan, biarlah kembalikan kami Tuhan ke dalam jalan-Mu yang sebermula, yaitu untuk mempermuliakan dan memperkenan Dikau dalam hidup kami. Biarlah segenap kehidupan kami, kerinduan hati kami yang terdalam, pemikiran kami, kesejatian kami adalah hanya untuk kesenangan-Mu semata ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kalau ada kesempatan kami bisa mendengar kembali firman Tuhan, kami bisa diselamatkan, kami bisa kembali menggunakan tekad kami untuk lebih memilih Tuhan daripada ego kami. Tuhan, kami tidak mampu, Tuhan, tapi firman-Mu yang adalah kebenaran terus mengingatkan kami, dan kami percaya Tuhan sudah membelas kasihani kami dengan sebuah firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami memiliki tekad yang baru untuk bisa terus berada di dalam jalan Tuhan dan dalam rencana Tuhan, agar hidup kami bisa menjadi hidup yang berkenan dan hidup yang sesuai dengan tujuan yang Tuhan telah tetapkan, yaitu untuk mempermuliakan dan memperkenan Dikau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian morning devotion pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi besok pagi ya. Pak Teddy ada arahan? Selamat beraktivitas semuanya. Selamat menikmati hari libur ya. Dalam Tuhan bersukacita senantiasa. Thank you semuanya. Thank you Pak Teddy. Semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, bye. Thank you semuanya Pak Teddy, Pak Fu, thank you. Oke. Ya, Bu Ya, Pak Cin. Fu, thank you juga. Iya, Ibu Cin. Tuhan berkati ya. Amin. Thank Pak you, Joni, bye-bye. mari ya, Pak David, Pak Teddy, Pak Redmond, ya, Pak Haryadi, Lijianius, dan Dianatan. Tuhan berkati ya. Saya pamit ya. Iya, makasih Pak Fu. Pak David, itu nanti malam ada pertemuan dengan siapa? Pak Agus Budi Harja itu yang apa, dia yang kirimin pupuk gitu loh. Pupuk, ya.
Jam berapa, Pak? Nanti saya jam berapa ya? Jam 6 atau jam 7 nanti saya cek ini. Oke. Ya. Oke. Ya. Ada evaluasi, Pak Teddy? Ya mungkin waktu aja ya kita lebih ya sebisa mungkin kita pasin aja 45 menit gitu loh. Jadi kalau misalnya memang udah itu ya sudah, karena memang. Tapi kelihatannya ini ya respon dari peserta kayaknya di awal-awal masih sulit ya menurut saya. Kalau gitu kita bypass atau gimana ya? Karena saya lihat dua kali kesempatan ini belum ada yang ini ya. Palingan ya Pak Markus 1 gitu ya. Jadi kita memang kayaknya nggak apa-apa. Karena yang penting kita menjelaskan aja. Tadi kan kayak dari pertanyaan itu kan mewakili sebetulnya, itu kan. Itu juga ada mewakili pertanyaan. Karena kan memang kalau di Zoom ini kan lebih sulit dan mereka juga bisa mengirimkan lewat chat atau lewat chat ya. Ada pertanyaan atau ya mereka nanti besok juga bisa ini lagi gitu loh. Jadi kita juga tekankan bahwa kita ada tiap hari ini untuk membina, dan kalau ada pertanyaan besok juga masih bisa ditanyakan, disiapkan. Jadi kita nggak harus selalu ada diskusi gitu ya. Jadi mewakili aja. Jadi moderator atau host itu mewakili pertanyaan. Tapi ya pertanyaan itu sudah yang tadi juga saya yakin mewakili juga gitu. Ya, oke. Baik. Oke, besok kita akan masuk ke tema apa Pak David ya? Yang besok itu rencana Allah bagi kita, Pak. Oke. Nah, tadi kan sudah di ini. Mungkin ya Tuhan ingin memakai itu kali ya. Memakai kita itu untuk menggenapi juga. Jadi ya turut bekerja di dalam diri kita untuk ya gitu ya. Jadi Tuhan tidak ingin bekerja sendiri, Tuhan ingin memakai kita. Iya. Kita sudah siap belum, gitu kan? Kita mau nggak di ini? Oke, nanti lagunya apa ya yang cocok ya? Sama tuh. Nanti saya pikirin lah lagunya apalah. Ya, oke. Kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini kami boleh terus dipersiapkan ya Tuhan. Kami boleh belajar, kami terus menikmati firman-Mu ya Tuhan. Setiap hari bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Biarlah Engkau juga pimpin untuk esok hari, untuk persiapannya Pak David dan juga untuk seluruh tim. Kami dapat bertumbuh bersama-sama dan kami dapat turut melakukan kehendak-Mu dan kami dapat melakukan sebuah perbedaan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Oke, selamat menjalani hari yang penuh sukacita ya dalam Tuhan. Amin. Ya. Thank you Pak Teddy, thank you Pak Aryadi. Thank you. Tuhan berkati. Tuhan berkati.